Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Mahwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin sendiri adalah 5 kriteria guru honorer ini dipastikan lolos seleksi administrasi P3K Guru tahap 1. Di sini teman-teman guru honorer tentunya wajib pahami semua ya, agar nantinya teman-teman bisa memahami atau bisa memastikan inputan data teman-teman kemarin sebelum teman-teman mengklik tombol submit untuk mengakhiri pendaftaran. Jadi 5 kriteria guru ini harus dipenuhi sepenuhnya oleh teman-teman guru honorer agar nantinya teman-teman itu bisa memastikan lolos seleksi administrasi P3K Guru di tahap 1. Seperti itu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa di sini untuk pengumuman seleksi ASN itu jadwalnya mulai dari tanggal 30 Juni sampai dengan 14 Juli 2021. Kemudian untuk pendaftaran seleksi ASN itu 30 Juni sampai dengan 26 Juli 2021. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi itu dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021. Jadi di sini teman-teman bisa melihat untuk pengumuman hasil seleksi administrasi P3K Guru itu dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 ya. Jadi tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan di masa sangga itu mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Jadi seperti itu teman-teman ya, jadwal resmi pengumuman hasil seleksi administrasi dan masa sangga. Jadi semuanya itu dilakukan di bulan Agustus, termasuk juga dengan jawab sangga dan termasuk juga dengan pasca sangga. Jadi semuanya dilakukan tepat di bulan Agustus ya. Ada 4 agenda di bulan Agustus itu. Yang pertama itu teman-teman pengumuman hasil seleksi administrasi itu bulan Agustus juga, tepatnya di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian dilanjutkan di masa sangga itu mulai tanggal 4 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Kemudian ada jawab sangga juga itu 4 sampai dengan 13 Agustus 2021 dan pengumuman pasca sangga 15 Agustus. Jadi untuk khusus seleksi administrasi sampai dengan masa sangga itu dilaksanakan di bulan Agustus tahun 2021. Jadi bulan depan teman-teman ya. Sekarang ini sudah di akhir bulan Juli. Nah, insya Allah di bulan Agustus bulan depan nanti ini teman-teman akan bisa melihat hasil pengumuman seleksi administrasi P3K Guru tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman sudah melihat pengumuman seleksi administrasi di akun SSCSN dan teman-teman mendapati seperti ini, selamat Anda lulus tahap administrasi berkas, berarti teman-teman sudah bisa mencetak kartu peserta ujian untuk ikut ke seleksi kompetensi atau tes ujian kompetensi yang kemungkinan besar dilaksanakan pada bulan September seperti itu ya. Karena untuk bulan Agustus itu difokuskan untuk pengumuman seleksi administrasi. Namun untuk ujiannya, ujian seleksi kompetensinya itu difokuskan di bulan September teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang namun sebelum kita teman-teman melihat pengumuman seleksi administrasi teman-teman di bulan Agustus, teman-teman harus memahami bahwa sebenarnya ada 5 kriteria utama yang memastikan teman-teman guru honorer itu bisa lolos seleksi administrasi. Jadi tanpa menunggu pengumuman seleksi administrasi, teman-teman sebenarnya sudah bisa memastikan diri teman-teman lulus seleksi administrasi atau tidak jika seandainya teman-teman memenuhi 5 kriteria ini. Nah, seperti itu. Nah, kita coba lihat kriterianya satu persatu.
Nah, di sini jelas bahwa 5 kriteria guru honorer ini dipastikan lolos seleksi administrasi P3K tahap 1. Yang pertama adalah guru honorer yang melamar ke formasi sesuai linearitas ijazah berdasarkan SE linearitas terbaru. Nah, ini sudah dijelaskan berulang kali bahwa teman-teman guru honorer ketika teman-teman melamar formasi itu harus selalu menyesuaikan dengan linearitas ijazah ataupun sertifikat pendidik yang teman-teman miliki, dan patokannya ada di SE terbaru ya. Admin sudah pernah unggah atau upload SE terbaru di channel ini, dan beberapa kali di video-video sebelumnya admin sudah pernah membahas tentang linearitas ijazah. Jadi tentunya teman-teman sudah memahami semua, sehingga admin berharap agar teman-teman masuk di kriteria pertama ini, yaitu guru honorer yang melamar formasi sesuai linearitas ijazah berdasarkan SE linearitas terbaru atau berdasarkan sertifikat teman-teman mendaftar sesuai linearitas ijazah ataupun linearitas sertifikat pendidik teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita harus berdasarkan SKI linearitas. Dan jika seandainya teman-teman ternyata melamar formasi tidak sesuai dengan linearitas ijazah, admin memastikan teman-teman bakalan gagal di seleksi administrasi, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh misalkan seorang guru melamar di formasi guru kelas SD sedangkan ijazahnya S1 bahasa Inggris. Nah, berdasarkan linearitas terbaru S1 bahasa Inggris itu teman-teman tidak linear dengan PGSD atau mapel formasi PGSD. Jadi secara otomatis teman ini gugur di seleksi administrasi nantinya karena tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dengan formasi yang dipilih. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memilih sesuai dengan linearitas ijazah atau sertifikat pendidik, seperti itu. Kemudian kriteria kedua. Kriteria kedua adalah guru honorer yang mengunggah dokumen persyaratan sesuai ketentuan resmi. Contohnya berkaitan tipe file dan ukuran file yang wajar. Jadi teman-teman harus memahami bahwa ketika teman-teman mengunggah dokumen persyaratan di halaman SSC ASN, itu teman-teman harus melihat dulu ketentuan-ketentuan resmi, dan ini sudah dibahas beberapa kali tentang ketentuan-ketentuan resmi tentang dokumen yang dipersyaratkan untuk diunggah di halaman SSCSN. Nah, salah satu contoh dokumen itu didasarkan pada tipe filenya dengan ukuran filenya. Itu terutama dua patokan teman-teman ya, tipe file dengan ukuran file. Contoh misalkan teman-teman mengunggah KTP. KTP itu sesuai ketentuan itu teman-teman itu harus bertipe file JPG bukan PDF. Kemudian kalau tidak salah maksimal size-nya itu 200 sampai 300 KB ya. 200 sampai 300 KB maksimal ukuran filenya. Nah, jika teman-teman melakukan kompres dokumen ternyata ukuran filenya itu di bawah daripada 100, maka pasti dipastikan pada saat tim verifikator memeriksa dokumen teman-teman itu dipastikan buram. Nah, kenapa dipastikan buram? Karena itu sudah terlalu kecil ukuran size-nya, karena di bawah 100. Misalnya kompres dokumen itu hasilnya 43 KB, 23 KB atau 80 KB itu sudah sangat kecil teman-teman ya. Makanya itu minimalnya dari pihak SSCASN itu sendiri minimalnya untuk ukuran file itu 100 KB ke atas. Seperti itu teman-teman ya, agar jelas dibaca oleh tim verifikator, seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan resmi dan mematuhi aturan tipe file dan ukuran file yang wajar, maka dipastikan teman-teman bisa lolos seleksi administrasi nantinya, seperti itu ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah guru honorer yang melamar formasi di sekolah lain sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, ini sudah berulang kali admin bahas
tentang aturan bagi teman-teman guru honorer yang melamar di sekolah lain. Itu kita harus selalu berpatokan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yang mana teman-teman guru honorer itu bisa melamar ke sekolah lain sepanjang di sekolah lain itu masih tersedia formasi yang sudah tidak bisa lagi didaftar oleh guru honorer induk. Makanya teman-teman bisa melamar ke sekolah lain dan tentunya disesuaikan dengan linearitas ijazah dan sertifikat pendidik jika ada. Seperti itu teman-teman ya. Jadi guru honorer yang melamar di formasi di sekolah lain sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 itu berarti sudah aman jika memenuhi kriteria ini, bisa lolos di seleksi administrasi nantinya. Seperti itu ya. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah guru honorer yang melakukan reset tepat waktu sebelum pendaftaran ditutup jika sempat memilih formasi di sekolah lain padahal ada formasi linier di sekolah induk. Tentunya seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang tidak terlewat melakukan reset karena hari ini pendaftaran sudah ditutup, itu berarti aman ya. Misalkan teman-teman guru honorer sekolah induknya hilang padahal ada formasi yang disediakan, jadi terpaksa memilih formasi di sekolah lain padahal ada formasi sendiri di sekolah induk, dan tentunya itu kan melanggar Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, 4 sampai 5 hari sebelum pendaftaran ditutup ternyata Kemendikbud melakukan reset pendaftaran, artinya mengeluarkan aturan bahwa guru honorer yang melamar di sekolah lain padahal memiliki sekolah induk dan formasi yang linear di sana di sekolah induknya itu harus melakukan reset pendaftaran. Nah, teman-teman guru honorer yang sukses melakukan reset pendaftaran dan kembali terkunci di sekolah induk dengan formasi yang linear dengan ijazah ataupun serdik, berarti itu aman teman-teman ya, berarti aman dan bisa memenuhi salah satu kriteria yang lolos seleksi administrasi. Seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk poin 4-nya. Nah, sekarang di poin terakhir atau poin 5. Poin terakhir adalah guru honorer negeri yang sukses resum saat sekolah induk muncul kembali. Ini hampir sama dengan yang poin 4 ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang ketika sekolah induknya sudah muncul dan langsung melakukan reset kemudian terkunci secara otomatis di sekolah induknya pada saat resum, maka teman-teman itu bisa lolos di seleksi administrasi. Nah, sebagai catatan, apakah kita harus hanya memenuhi salah satu kriteria yang admin utarakan? Tentunya tidak. Teman-teman wajib memenuhi kelima kriteria ini jika ingin lulus seleksi administrasi pada saat teman-teman melakukan prosesi pendaftaran hingga melakukan resum. Seperti itu ya. Jadi itu harus dipenuhi semuanya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika seandainya bermanfaat silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Oke, akhir kata admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.